Sini adalah kalau teman-teman nanti mengiklankan produk, coba iklankan iklan pencarian manual ya, bukan otomatis ya. Dan teman-teman masukkan kata kunci manual, kata kunci ini ya, semuanya dimasukkan ya, karena ini trafficnya kan bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Mugniji. Dan kali ini gue mau buka kembali toko yang sempat vakum ya, karena emang ini toko buat gue bikin tutorial. Dan ini kemarin sempat vakum kurang lebih selama 2 bulan ya, karena terkendala di produksinya. Dan emang produknya ini produk aksesoris mobil ya, jadi emang dibuat dan pre-order jadi susah juga gitu. Oke teman-teman, gua gak bahas soal produksi, tapi gua mau bahas gimana sih cara mengembalikan atau menghidupkan kembali toko yang sudah mati atau sempat libur lah gitu kan. Sini teman-teman juga bisa lihat ya, sini ada tingkat pemenuhan cepat, ini tidak sehat ya. Ini juga udah gua buka, udah ada penjualan lagi, namun pengiriman masih lambat juga gitu, karena emang ini gua sistemnya sistem dropship ya. Jadi barangnya itu dikirim dari teman gua, masih satu daerah cuma beda kecamatan aja. Oke, di sini yang mau gua bahas yaitu soal traffic ya. Jadi dimana dari traffic ini kita bisa menentukan arah, entah itu dari beriklan atau membuat promo-promo lainnya seperti voucher, flexi combo, biar tepat ke produk mana sih kita harus nerapin, kayak iklan, kayak voucher atau flexi combo dan lainnya. Oke, sekarang kita akan buka dulu di bagian halaman, yaitu di analisis ya. Di sini ada wawasan data, kita klik di bagian bisnis analisis ya. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa fitur, dari mulai dashboard, ada traffic, ada produk, ada statistik Lazada, ada promosi, ada pelanggan, ada layanan dan pak ya. Oke teman-teman boleh lihat dulu ini grafiknya ya. Ini grafiknya ada 55 pengunjung, pembelinya kosong, tayangan halaman ada 128, dan ini naik ya. Ya, ini naik ya. Kan emang baru gua buka, baru gua aktifkan lagi ya, tapi alhamdulillah udah bisa naik. Teman-teman bisa lihat ya, di bagian pengunjung nih yang warna hijau ini mulai naik. Nah mulai naik ya. Oke, ini mulai naik, dan ini udah termasuk bagus ya, ketika pengunjung semakin hari semakin naik ya, turun naik 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 naik, namun pembelian tidak ada. Dan ini perlu kita analisis, kira-kira produk mana sih yang berpotensi menghasilkan penjualan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada ranking pengunjung. Jadi adalah produk Poglam Patriot lampu kabut satu set ini adalah produk yang emang ranking pengunjungnya itu paling tinggi atau nomor 1 ya. Nah, yang kedua ada Poglam juga, dan seterusnya ya. Berarti kita akan fokus di produk Poglam Patriot lampu kabut ini ya, untuk menaikkan penjualan, karena di sini kan udah bagus ya, trafficnya udah bagus, pengunjungnya juga udah bagus, dia nomor 1. Berarti kita tinggal cek di bagian traffic ya. Kita klik di bagian traffic. Oke, kita lihat sumber traffic dulu ya. Nah di sini sumber trafficnya dari traffic aplikasi Lazada ada 53 ya. Kita lihat trennya. Nah seperti ini ya tuh. Ini adalah pengunjung kemarin ya, dan ini hari ini, dan semuanya itu naik ya. Semuanya itu naik meski belum ada penjualan. Dan ini kita akan bongkar gimana caranya supaya traffic ini bisa menghasilkan konversi atau penjualannya. Oke. Nah, yang kedua itu ada lainnya, ini bisa dari rekomendasi atau segala macamnya ya.
terus juga ada di hanya halaman untukmu, ada dari toko lain, dari pencarian, ini banyak banget ya. Oke ya. Nah, dan yang paling bagus itu ada di bagian traffic aplikasi Lazada, ada 53 gitu kan. Jadi produk kita emang termasuk produk bagus gitu kan, karena di sini tren pencarian di aplikasi Lazada ini sangat bagus. Oke, kita akan masuk ke bagian produk. Jadi kan tadi kita mempunyai produk nomor satu adalah Poglem Patriot ya, ini mesin nomor satu ya. Kita akan klik di bagian informasi produk, kita klik di bagian sini produk, nama produk yang tadi ya, Poglem. Nah, ini paling atas ya, gua klik. Oke teman-teman, nah ini kan trafficnya bagus ya, naik terus turun, naik, tapi dominan ini naik, namun penjualannya masih rendah. Oke, selanjutnya kita akan klik di bagian traffic, ini kan penjualan ya, jumlah pengunjung, produk, jumlah halaman, jumlah pengunjung ke troli, ada yang ke troli juga gitu kan. Namun kita akan klik di bagian traffic. Jadi dari mana aja sih traffic yang masuk ke produk ini. Nah, teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, ini adalah kata kunci yang masuk ke traffic produk barusan ya. Ada Poglem, Projector Toyota, ada Poglem News Stereo LED, dan lain-lainnya. Intinya di sini kata kunci depannya adalah Poglem ya, sesuai nama produk. Nah, note-nya di sini adalah kalau teman-teman nanti mengiklankan produk, coba iklankan iklan pencarian manual ya, bukan otomatis ya. Dan teman-teman masukkan kata kunci manual, kata kunci ini ya, semuanya dimasukkan ya, karena ini trafficnya kan bagus ya. Nah, oke. Teman-teman juga scroll lagi ke bawah, banyak banget fitur-fitur yang jadi sumber traffic ke produk kita. Oke. Nah, udah ya, poinnya tadi adalah ini adalah kata kunci kalau nanti teman-teman mau iklankan produk tersebut ya. Oke, kita coba klik di ke 7 hari terakhir atau 30 terakhir. Ini kan gua baru 1 bulan juga ya. Kira-kira produk mana sih yang paling berpotensial, atau kata kunci mana sih yang berpotensial menghasilkan konversi. Nah, ini kata kuncinya ya. Lampu Patriot 24 poin, ini pengunjungnya ada namun tidak ada pembeli ya. Nah, ini juga tidak ada penjualan, kita cari yang ada penjualannya. Oke, nah ini adalah paling bawah ada nih, adalah Poglem Patriot, ini 100% konversinya. Jadi ketika dia mengunjungi, dia langsung beli, ini konversinya 100% ya. Dan note-nya adalah ini kata kunci wajib dimasukkan di iklan pencarian manual tadi ya, jangan lupa ini dimasukkan. Teman-teman tinggal pilih aja kata kunci yang emang pengunjungnya banyak, seperti lampu Patriot atau lampu Patriot KW, ini boleh dimasukkan jadi kata kunci manual kalau teman-teman setting iklan nantinya. Udah paham ya, kita jangan asal ngiklan aja. Kalau misalkan kita udah tahu kan sumber trafficnya dari mana, jadi teman-teman udah tahu kata kunci mana yang akan teman-teman masukkan di iklan pencarian manualnya. Oke, selanjutnya kita akan ke sebelah kanan ya, ada statistik Lazada. Nah, ini masih kosong kan, masih pengeluarannya nggak ada, pengeluaran nggak ada, pendapat juga nggak, pesanan nggak ada, penjualan nggak ada ya. Jadi ini kemarin ya, kita cek ke 30 terakhir seperti tadi. Nah, 30 hari terakhir ini juga kayak gini ya. Dari statistik Lazada itu tidak ada penjualan ya teman-teman ya. Jadi mereka cuma mengunjungi aja. Jadi si Lazada hanya merekomendasikan produk kita aja, tapi tidak ada yang beli karena kemungkinan emang kategorinya itu beda gitu ya. Di sini juga ada aplikasi ya. Nih, ada aplikasi.
Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian promosi ya. Nah, kebetulan di sini itu gue belum pasang promosi apapun teman-teman ya. Jadi semuanya masih kosong saja. Nah, ya, semua masih kosong. Di sini teman-teman bisa cek ada dari campaign flash sale. Nah, ini tidak ada penjualan. Ada cashback harian, ini gue juga tidak ikut ya. Nah, tidak ikut. Nah, namun free shipping week ini gue ikut nih. Free shipping week ikut. Nah, ini trafficnya naik ya dari free shipping week, namun belum ada penjualan. Oke, dari voucher ini gue juga belum ikut ya. Gue belum pasang voucher juga. Ada dari free shipping. Nah, dari free shipping ini lumayan naik ya. Di sini juga ada penjualan dari free shipping, trafficnya naik, naik semua. Dan ini ada penjualan satu ya. Dari flexi combo juga gua belum pasang ini ya. Dari flash sale toko juga ini gua belum pasang. Nah, untuk analisis di bagian sini adalah kira-kira promosi mana sih yang efektif untuk menghasilkan konversi. Nah, di sini tadi kan kita lihat ya, dari flash sale itu gak ada, cashback tiap hari gak ada, dari free shipping week gak ada, cuma traffic aja, cuma dari voucher juga tidak ada. Nah, dari free shipping ini ada penjualan, jadi kemungkinan besar teman-teman lebih gencarin ini promosi free shippingnya gitu kan. Nah, karena dari free shipping ini ada hasil penjualan, akumulasinya, pendapatan, ada pembeli dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa analisis di bagian adalah untuk menaikkan dari free shippingnya. Untuk flexi combo ini belum ada ya. Ya, belum ada ya. Kalau di sini ada penjualan, teman-teman boleh digencarin lagi gua di bagian flexi combo aja atau dari flash sale toko. Oke, sudah paham ya. Selanjutnya adalah dari pelanggan. Nah, sebelumnya kan kita pernah ada pelanggan tuh yang beli ke toko kita. Apakah dia membeli ulang atau repeat order atau tidak gitu kan. Dan di sini itu tidak ada ya, tidak ada penjualan langsung dari pelanggan. Nah, biasanya kan kalau udah pelanggan itu dia itu memfollow akun kita ya, dia itu follow akun kita dan kita itu bisa memanfaatkan fitur cam ini, dimana cam ini berisikan pesan ya. Nah, sini kita bisa ngirim pesan ke semua follower, ada penerima, terus berapa persen yang membaca pesan kita dan ada berapa persen yang klik pesan kita dan ada berapa persen yang membeli. Di sini ada trafficnya ya, ada diagramnya di sini. Nah, kayak gini. Dan di sini gua belum melakukan atau belum buat cam juga karena emang belum dapat buat fitur itu ya, karena emang ada syarat untuk mendapatkan cam ini. Oke, selanjutnya ada di bagian layanan ya. Nah, ini adalah layanan chat ya. Dari chat ini kita bisa menghasilkan konversi atau tidak. Biasanya kan gini ya, si pelanggan itu ngechat ke kita, apakah kita respon atau tidak. Kalau misalkan kita respon dan menjadikan konversi, nah di sini akan tampil nih ya. Oke, di kunjungan ada pertanyaan, biasanya di sini pertanyaan, kak barang masih ready atau apalah gitu. Lalu kita respon dan ada pesanan gitu di sini ya, udah lihat ya. Pelanggan satu, jumlah chat, pelanggan yang dijawab, chat yang dijawab, di sini lengkap ya. Kalau akan bagus di sini akan 100 semua nih. Namun namanya juga toko baru dihidupin lagi ya. Next, jadi ikuti aja perkembangan toko ini gimana sih cara efektifnya membuka toko atau berjualan di Lazada. Oke, nah ini emang toko khusus untuk tutorial. Oke, selanjutnya ada di bagian pak ya. Nah, untuk pak ini teman-teman boleh baca ya, hanya baca aja. Ini ada beberapa mungkin informasi penting dan gua gak perlu baca karena banyak banget ya. Untuk bagian sini teman-teman bisa baca sendiri aja. Ada kebijakan-kebijakan juga di bagian sini. Ada umum, ada dashboard, ada traffic, ada produk, ada promosi, nah ada lainnya, ada pasar. Teman-teman tinggal baca aja pak ini satu persatu ya. Oke, sekarang kita balik ke dashboard ya. Oke, teman-teman, poinnya adalah
apa sih manfaat kita harus bisa bahasa analisis? Karena dari analisis ini kita tahu produk mana sih yang berpotensi menghasilkan penjualan atau konversi. Seperti yang tadi itu gue punya satu produk yang emang trafficnya itu bagus namun penjualannya itu rendah, dan dari penjualannya itu ternyata dihasilkan dari free shipping atau gratis ongkir, dan dari trafficnya itu dihasilkan dari beberapa kata kunci. Jadi teman-teman, untuk meningkatkan penjualan produk tersebut adalah dengan terus memasang free shipping atau gratis ongkir dan mengiklankan dengan kata kunci yang tadi yang jadi sumber traffic ke produk tersebut. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami ya, dan bisa dipraktekkan cara gimana menganalisis produk atau menganalisis perkembangan loko kita di Lazada. Oke, semoga video ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan video ini.